Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mempercepat Windows dengan CMD pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di tutorial sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana cara mempercepat Windows dengan Regedit ya atau Registry Editor. Nah, di video kali ini gua akan kasih tahu ke kalian cara mempercepat Windows tetapi kali ini dengan CMD atau Command Prompt. Nah, jadi teman-teman silakan download ya folder bernamakan memperlancar Windows lewat CMD. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Oke, jadi di sini sama ya kayak di tutorial sebelumnya, ada disarankan dan tidak disarankan. Nah, kita mulai dari yang disarankan dulu ya. Nah, kemudian kita langsung saja dari nomor pertama yaitu mematikan kompresi memori. Nah, jadi untuk kompresi memori ini menurut gue sendiri itu wajib dimatikan, apalagi kalau kalian itu RAM-nya itu ya sedikit ya. Misalkan RAM kalian cuma 4 GB atau mungkin 2 GB. Nah, itu wajib banget kalian matikan kompresi memori. Nah, jadi bagi kalian yang tidak tahu kompresi memori itu apa, kalian bisa baca saja di sini gua sudah kasih tahu pengertiannya. Dan kalau teman-teman lihat di sini tuh ada kode. Jadi kodenya ini teman-teman silakan copy saja, klik kanan copy. Nah, kemudian di sini kita pakainya PowerShell ya, padahal tema kita itu kan lewat command prompt ya, tapi nggak apa-apa, PowerShell kan sama ya kan dengan command prompt. Nah, jadi cara jalaninya tinggal klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, kemudian di sini sudah kebuka ya. Nah, kalau sudah kalian tinggal paste aja ya untuk kodenya dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V ya. Kemudian enter dan tunggu sebentar. Nah, jadi di sini sudah selesai. Jika sudah ya, kalian bisa close saja untuk PowerShell-nya. Kemudian kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu menghapus bloatware. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu bloatware itu apa, bloatware itu adalah aplikasi bawaan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini menghapus bloatware Windows. Nah, ini artinya menghapus aplikasi bawaan Windows ya. Nah, jadi cara jalaninya kalian tinggal klik kanan kemudian run as administrator ya. Nah, jadi di sini scriptnya sedang berjalan ya. Nah, script ini akan memungkinkan Anda untuk memilih aplikasi yang ingin Anda hapus. Perlu diingat bahwa tidak semua aplikasi dapat kembali. Yakin ingin melanjutkan? Di sini gua akan menjawab iya, kemudian enter. Nah, jadi di sini ya kita sudah mulai masuk ke tahap debloat. Nah, jadi debloat itu adalah menghapus ya, menghapus aplikasi bawaan. Nah, jadi bagi kalian yang mau menghapus, kalian tinggal jawab saja iya. Tetapi kalau kalian mau skip, ya skip atau melewati, kalian tinggal ketik saja tidak ya seperti ini ya. Dan kalau misalkan kalian ada yang bingung terhadap salah satu aplikasi yang ada di script ini, kalian bisa komen saja di bawah nanti gua akan balas secepat yang gua bisa ya, oke? Nah, jadi di sini sudah selesai guys ya untuk menghapus bloatware Windows. Nah, kalau misalkan kalian ada yang tidak sengaja kehapus untuk aplikasi bawaan Windows, nah kalian bisa ke ini ya ke mengembalikan bloatware tertentu. Nah, jadi di sini kalian bisa baca aku dulu. Jadi caranya itu kalian tinggal copy saja kode yang ada di catatan teks. Kemudian kalian pastekan di PowerShell. Kemudian kalian enter dan ditunggu hingga selesai. Nah, jadi di sini ya, bukan bukan catatan teks ya, catatan APK ya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kode pada setiap aplikasi. Jadi misalkan kalau kalian mau mencari, misal ya, kalau kalian nggak sengaja kehapus kalkulator. Nah, kalkulator itu di sini ya. Nah, ini kalkulator. Kalau kamera itu ini kamera. Nah, kalau misalkan Xbox, nah kalau Xbox itu kalian ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi kayak gini.
Ya, jadi kalian silakan cari yang sesuai saja dan kalian harus benar-benar tepat ya. Dan jangan sampai salah pilih ya, oke? Nah, jadi seperti itu ya untuk caranya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu mengoptimalkan BCD Edit. Nah, kalian tinggal buka saja kodenya, kemudian kalian tinggal copy, klik kanan copy, kemudian kalian buka comment prompt dengan cara klik kanan Run as Administrator. Kemudian di sini teman-teman pastekan kodenya dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V ya. Kemudian kalian enter. Nah, jika sudah selesai, comment prompt-nya bisa di close saja. Kemudian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat yaitu blokir Windows Telemetry. Nah, jadi kalian jalankan blokir Windows Telemetry dengan cara klik kanan, kemudian Run as Administrator ya. Kemudian di sini kalian tunggu dulu ya. Nah, jika ingin melanjutkan, ketik iya, jika tidak, ketik tidak. Jika Anda ingin mengembalikan, ketik default. Masukkan jawabanmu di sini. Nah, saya sendiri bakal jawab iya, kemudian enter. Nah, jadi di sini telemetri sudah diblokir ya. Nah, kemudian di sini ada file namanya host ya. Nah, jadi untuk host ini kalian tinggal klik kanan, copy, kemudian kalian pergi ke drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian ke Windows, kemudian kalian ke sistem 32 ya yang ini. Kemudian kalian pergi ke drivers ya, ini drivers. Kemudian kalian ke etc ya, etc. Nah, kemudian kalian pastekan file hostnya itu di sini ya. Klik kanan paste. Kemudian kalian replace the file ya. Nah, jika sudah selesai ini bisa di close saja. Dan kita kembali lagi ke sini ya. Nah, jika sudah bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima yaitu menghapus file sampah. Nah, kita mulai dari disk cleanup ya. Nah, ini teman-teman tinggal buka saja. Kemudian pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal ya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kalian tunggu sebentar ya sampai proses scanningnya ini selesai ya. Dan ini tergantung dari hard disk kalian kecepatannya berapa ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya. Gua di sini ada Windows Update Cleanup yang memakan 3 GB. Nah, kalau kalian ada Windows Update Cleanup dan bisa memakan lebih dari 2 GB, nah mending ini kalian hapus saja atau kalian langsung centang ya. Karena semua yang kebaca ya, yang kebaca di sini itu adalah file sampah dan kita itu tidak membutuhkannya, jadi kalian itu tidak perlu khawatir lagi ya. Nah, usahakan kalian centang semuanya. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik OK, kemudian delete files, dan kalian tunggu sampai proses cleaningnya selesai ya. Nah, jadi di sini gua sudah selesai untuk proses disk cleanup-nya. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kalian jalankan ke 3 buah script ini yang sudah saya sediakan ya. Nah, jadi cara menjalankannya, kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator ya. Dan kalian tunggu sampai proses setiap scriptnya ini sampai selesai ya. Nah, jika sudah selesai ya, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ke-6 yaitu Ultimate Performance. Nah, jadi di sini teman-teman silakan buka untuk kodenya. Kemudian di sini teman-teman copy saja untuk kodenya, klik kanan copy. Kemudian teman-teman buka comment prompt-nya dengan cara klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kemudian di sini teman-teman pastekan kodenya dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V ya. Nah, jika sudah bisa di-enter. Nah, kalau kalian berhasil itu tandanya akan muncul Ultimate Performance seperti ini ya. Nah, jika sudah selesai, comment prompt-nya bisa di-close. Kemudian teman-teman buka kontrol panel. Kemudian teman-teman di menu pencarian kontrol panel yang ada di atas kanan pojok ini, teman-teman ketik saja power. Kemudian teman-teman pilih power options. Kemudian teman-teman tinggal pilih saja ultimate performance yang ada di paling bawah ini ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close untuk kontrol panelnya. Kemudian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ke-7 yaitu IP config.
Nah, jadi di sini ada satu buah script. Jadi script ini jangan kalian buka, tetapi kalian silahkan untuk copy scriptnya. Kemudian teman-teman buka run. Ya, kalian tinggal ketik saja run di menu pencarian Windows. Ya, run. Atau kalian tinggal pencet di keyboard itu logo Windows dan R secara bersamaan. Kemudian ketik shell. Ya, di sini. Teman-teman ketik shell titik 2 start up ya seperti ini. Kemudian tinggal OK. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan pastekan scriptnya tadi dengan cara klik kanan kemudian paste. Nah, jika sudah selesai ini bisa di close saja ya untuk startupnya ya. Nah, kemudian masuk ke ipconfig commands. Jadi comments-nya ini kalian silakan copy saja semuanya, klik kanan copy, kemudian buka command prompt-nya dengan cara klik kanan run as administrator. Kemudian di sini teman-teman pastekan lagi kodenya dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V ya. Kemudian tinggal enter saja ya. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa close untuk CMD-nya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, dan kembali lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tidak disarankan. Nah, jadi sebenarnya yang pertama ini mematikan Windows Update ya. Jadi kalau kalian nggak mau Windows kalian itu terupdate dengan sendirinya, kalian bisa jalanin untuk scriptnya ya. Tetapi kalau kalian masih pengen mengupdate Windows-nya, lebih baik kalian jangan menjalankan script yang satu ini. Karena kalau kalian jalankan nanti Windows update-nya bakal mati permanen ya, oke? Nah, kemudian yang kedua itu adalah komen lainnya. Jadi, komennya ini tergantung dari kalian mau kalian jalankan atau tidak ya. Kalau gua bakal gua jalanin, tapi kalau kalian nggak mau tidak apa-apa ya, karena tidak ada salahnya. Kalian itu mencoba ya, tapi kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa sih. Jadi di sini gua bakal jalanin saja. Oke, gua paste, kemudian enter. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi untuk foldernya sudah selesai ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, yang terakhir, jangan lupa kalian restart PC atau laptopnya agar semua perubahan yang ada pada PC atau laptop kalian itu 100% berubah dan muncul efek baru ya, meskipun kalian itu menggunakan atau istilahnya itu lewat CMD ya atau command prompt ya, oke? Oke, jadi video tentang cara memperlancar Windows lewat command prompt pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai sini dulu. Tunggu next video ya. Dadah!